Saya kebetulan pernah masuk di Unwoman Planner, masuk 100 peserta terbaik gitu. Terus kalau yang lainnya mungkin komunitas aja. Nah akhirnya 2015 sama Allah tuh diciptakan kondisi terpuruk banget tuh ekonomi ya. Saya baru lahiran anak kedua, resign dari kantor. Udah gitu kebetulan kan suami itu di properti ya. Kalau properti itu kan nggak tiap bulan dapat gitu ya. Sampai akhirnya ketemu skuter Van Java gitu ya. Saya dulu target marketnya itu untuk menengah bawah lah. Maksudnya setiap orang itu bisa makan skutel gitu. Karena biasanya skutel itu susah ya. Nah ini kan emang dalam rangka untuk bangkit lah. Karena kita nggak bisa selamanya nyaman di zona tidak nyaman itu gitu kan. Makanya saya harus keluar dari situ. Ini kaum milenial barangkali ya buat yang sudah berkeluarga gitu ya. Sebenarnya tidak ada halangan ya untuk memulai bisnis juga ya. Betul. Bisa ya gitu. Bisa. Kebetulan makaroni skutelin itu awalnya itu resep dari ayah saya gitu. Ayah tuh jago masak ini. Terus saya sampai nanya, "Pak, ini kalau dikukus enak gak sih?" "Enak juga," kata gitu. Ya udah akhirnya kita coba bikin dan ternyata pada suka juga waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mulai Aja Dulu. Siap. Aduh, Teteh ini udah customer aku yang berapa ya? Tapi di sini sebelum kita ngobrol tentang bisnisnya, Teteh boleh nggak diperkenalkan diri dulu nih, Boleh Teh? dong, boleh. Iya, dengan Teteh siapa namanya? Saya Sally Yulianti, biasa dipanggil Sally. Tinggal di Margahayu, Bandung. Tinggal orang Bandung ya? Orang Bandung, tapi besarnya saya di Batam. Oh besar di Batam? Betul. Lahirnya di Bandung? Lahir di Bandung, Okay. besar di Batam, kuliah, balik lagi ke Bandung sampai saya nikah sampai sekarang. Masya Allah. Jadi aslinya ya balik lagi ya. Di Batam tuh cuman sebentar doang. Numpang besar aja. Tapi keluarga memang tinggal di sini. Keluarga di Bandung, orang tua di Batam, tapi sekarang udah pada di Bandung sih. Sudah pada di Bandung. Oh sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, Teteh. Ini satu kehormatan buat saya, buat aku nih. Teteh bisa hadir di podcastnya aku. Ya biasalah kan kalau aku tuh kadang-kadang suka gabut gitu ya. Enggak. Jadi emang di podcast Mulai Aja Dulu nih namanya aja juga udah mulai aja dulu ya. Jadi mulai aja dulu tuh pengen dengar cerita teman-teman yang datang ke meja ini untuk bercerita tentang bisnisnya gitu. Karena kan aku juga pengen punya bisnis sendiri gitu ya, Teh. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sebelum dimulai gitu. Menarik nih karena bisnis yang sekarang dijalanin sama Teh Yuli ini, Teh Sally ya. Apa sih? Teh Sally Yulianti. Iya, kebiasaan jadi manggil Teh Yuli ya. Teh Sally jadi ya. Teh Sally ini kan bisnisnya di bidang apa? Kuliner ya. Betul. Sekarang kuliner, emang dulu apa? Saya dulu fashion. Sebenarnya fashion. Saya tuh tertarik desain baju muslim apa segala macam. Ya alhamdulillah waktu itu juga udah lumayan ini ya, banyak juga penjualannya, tapi nggak konsisten dan tidak punya ilmunya mungkin. Jadi ketika marketingnya turun, saya bisnis apa lagi ya yang cocok gitu. Kayak gitu. Sempat punya bisnis fashion. Pernah. Gitu. Berapa lama? Tahun 2005 itu. Kurang lebih setahunan lah. Itu udah married belum? Belum. Saya masih kerja juga waktu itu. Oke, jadi kerja sambil berbisnis juga gitu. Karena waktu itu emang cita-cita pingin jadi entrepreneur muslim. Wih, gitu. Pokoknya dulu tuh pengen seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan gitu ya. Tapi sosoknya Khadijah waktu itu nggak ada, jadi belum gitu ya. Kalau sekarang makin terinspirasi sama sosoknya Khadijah. Kayaknya kalau sekarang makin banyak business woman ya di Indonesia. Bener nggak sih, Teh? Banyak banget ya. Pernah ikut kelas juga atau ikut kursus gitu nggak sih? Saya kebetulan pernah masuk di Unwoman Planner, masuk 100 peserta terbaik gitu. Terus kalau yang lainnya mungkin komunitas aja. Itu apa itu? Itu dari Unilever, ada kayak kompetisi kayak gitu. Terus yang berhasil masuk ke 100 besar itu akan di coaching gitu. Oh, dapat coachingnya ya. Terus waktu itu bisnisnya apa? Yang fashion? Enggak, yang kuliner. Sekarang, yang kuliner ya. Betul.
Oke, jadi yang bisnis dulu itu berapa lama? Ya cuma setahun aja. Setahun aja ya? Betul. Tahun berapa? 2005. Tapi kemudian saya lanjut lagi di tahun 2011-2012. Itu karena saya udah resign dari kantor gitu ya. Nah terus fokus saya ya itu, akhirnya. Ya mau usaha fashion itu. Tapi pas beres lebaran itu kan langsung penjualan sepi banget ya? kan gitu ya. Jadi pick upnya itu pas lagi lebaran ya? Iya betul. Terus kemudian langsung selesai? Langsung sepi. Berarti kalau gitu gak jadi bisnis fashion ya? Nah tapi itu kan dulu tanpa ilmu ya. Tanpa ilmu dulu. Kalau sekarang tuh gak mesti lebaran aja. Bentar. Berarti selama setahun waktu pas bisnis fashion itu maksudnya tidak ada ilmunya sama sekali. Bener jalan gitu aja? Iya betul. Beneran mulai aja dulu? Betul. Oh iya Allah. Emang siapa ya dulu yang ini? Apa? Yang memotivasi? Gak ada? Ya itu saya pingin seperti Abdurrahman bin Auf dari diri sendiri lah kan gitu baca ya. buku gitu, pengen deh jadi pengusaha muslim kayak gitu. Ya udah akhirnya gerak aja dulu gitu. Jadi pulang kerja saya beli bahan apa segala macam. Keren banget. Kayak gitu tapi ya cuma bentar aja gitu. Bentar aja ya. Ya setahun tuh menurut aku sih lumayan lah gitu ya. Bertahan berarti di situ ya. Cuma memang waktu itu pengen deh nanti kalau saya udah nikah, saya pengen punya usaha sendiri gitu. Enggak apa-apa deh suami aja yang kerja gitu kan. Gitu. Nah, dan doanya itu terjawab pas 2015 kemarin. Oh gitu. Gitu saya pikir itu kayaknya jawaban gitu ya atas doa-doa saya waktu itu pengen jadi pengusaha gitu ya. Nah akhirnya 2015 sama Allah tuh diciptakan kondisi terpuruk banget tuh ekonomi ya. Saya baru lahiran anak kedua, resign dari kantor. Udah gitu kebetulan kan suami itu di properti ya. Kalau properti itu kan nggak tiap bulan dapat gitu ya. Betul. Memang sekali dapat besar. Nah ini gimana gitu ya. Terus resign, anak kedua lahir, udah deh gak ada penghasilan gitu. Ini kan gak bisa kayak gini terus. Nah akhirnya mikir lagi apa lagi nih gitu. Pokoknya ini harus usaha yang gak bisa ngikutin musim gitu. Pokoknya dia tiap waktu tuh memang bisa laku aja gitu. Dibutuhkan. Apa itu? Akhirnya kuliner. Kuliner ya, makanan ya. Makanan. Jadi 2005 itu bertahan cuma setahun yang bisnis fashion, berarti sampai 2000 juga. sampai 2006. 2006. Habis itu udah nggak lanjut lagi. Enggak, kerja, karyawan aja. Oke. Terus lanjut lagi setelah itu menikah di tahun berapa Teh? Menikah tahun 2011. 11. Udah gitu resign kan. Terus pokoknya gitu deh keluar masuk kerjaan. Oke. Sampai di 2015 ya akhirnya memutuskan untuk bangun ini dia. Betul. Teman-teman. Karena itu udah nggak memungkinkan untuk kerja lagi kan. Udah ada udah ada anak kan. Udah ada anak ya. Jadi memang fokus di rumah tapi juga pengen bisa menghasilkan. Iya betul. Inilah solusinya ya. Iya. Kita bukan podcast kasih solusi ya. tapi mungkin ini jadi inspirasi kali teman-teman juga barangkali di luar sana gitu ya yang aku kemarin ikut ini, bukan ikut sih, maksudnya kemarin pas ada acara di Jakarta gitu ya. Radio aku tuh bekerja sama dengan salah satu perusahaan di sana gitu ya, ada di Jakarta. Itu ngebangun emak-emak nih gitu ya. Mama-mama di zaman sekarang tuh supaya bisa menghasilkan uang itu sekarang caranya udah mudah banget. Gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya mau jualan apalah misalnya makanan kayak atau sebenarnya sekarang udah lebih mudah katanya gitu. Nah itu seperti mungkin yang sekarang dirasain sama Teteh kali ya. Di Skotol Van Java ini kan berdirinya 2015. Ya, itu waktu itu Instagram baru-baru inilah kayaknya ya. Baru-baru hype gitu kan ya. Mulai inilah ya, baru mulai naik ya. Udah gitu ya saya belajar semuanya juga belajar sendiri. Udah gitu ini awalnya belajar sendiri dulu. Iya, Instagram itu belajar sendiri. Udah gitu saya mikirin mau bisnis apa nih, udah kuliner. Terus mau apa kulinernya gitu ya. Sampai akhirnya ketemu Skotol Van Java gitu ya. Saya dulu target marketnya itu untuk menengah bawah lah. Maksudnya setiap orang itu bisa makan skutel gitu. Karena biasanya skutel itu susah biasanya, ya. Iya. Ada di hotel. Ini makaroni skutel itu sebenarnya apa sih? Makaroni panggang. Iya, makaroni panggang. Makaroni yang dipanggang gitu. Betul, ya. Tahu nggak? Aku tuh sebenarnya dari sudah lama dari tinggal di Bandung sampai di Jakarta, aku belum pernah ngerasain yang namanya makaroni panggang. Nanti kita cobain ya. Tahu nggak? Taunya tuh lihat di TV gitu ya pas ada acara kuliner gitu. Kan terkenal banget kalau nggak salah di Bogor tuh ada ya namanya apa? Iya. Lupa makaroni aku. panggang. Nah, makaroni panggang kan, nah itu. Terus pengen nyobain,
gimana sih rasanya gitu. Nanti cobain ya. Nanti kita cobain ya. Oke. Nah, tenang aja ya, nanti kita cobain. Nah, jadi 2015 bikin sampai sekarang berarti nggak putus lagi ya? Nggak putus. Fokus. Karena memang waktu itu ini mungkin jawaban ya dari doa-doa saya waktu itu. Terus saya pingin usaha ini terus jalan dan memang sampai berhasil gitu. Karena kan sudah diniati. Iya, udah diazamkan gitu. Pokoknya kalau misalkan mau sampai berdarah ibaratnya, sampai saya apa sih resiko terburuk dari bisnis, misalkan nggak bisa makan. Ini kondisi sekarang saya belum usaha juga agak susah makan waktu itu ya, karena kan ekonomi terpuruk ya. Nah ini kan emang dalam rangka untuk bangkit lah, karena kita nggak bisa selamanya nyaman di zona tidak nyaman itu gitu kan. Makanya saya harus keluar dari situ. Keren akhirnya loh. buka PO. Bentar, tadi apa? Nyaman di zona tidak nyaman. Nah, bener juga ya. Jangan ngerasa nyaman gitu di zona yang gak nyaman itu gitu kan. Makanya kita harus keluar. Walaupun saat itu saya masih baru lahiran gitu kan ya. Jadi saya tuh belajarnya itu sambil ngenenin anak, sambil gitu kan ya. Buka Instagram apa segala macem gitu. Iya. Kayak gitu Kang. Ya, tapi disupport sama suami ya? Support. Oke. Memang harus kita berdua harusnya saling support lah. Gitu. Jadi ini bisnis ini dibangun emang atas Teteh sendiri atau berdua sama suami? Pertamanya saya sendiri ide segala macam gitu ya. Ya suami mendukung gitu, mendukung. Bahkan waktu awal-awal itu yang jadi kirim-kirim barangnya, yang belanja itu suami. Saya yang produksi gitu. Okay. Awalnya seperti itu, berdua aja. Teteh yang yang produksi di rumah gitu ya. Berarti ini kan boleh dibilang ini homemade ya? Iya. Homemade ya. Sekarang berarti udah berapa karyawan? Kalau sekarang karyawan kita udah 4 alhamdulillah gitu. Udah 4. Dan sudah bisa menghidupi teman-teman ya. Alhamdulillah emak-emak juga. Mama-mama gitu. Juga ya. Mama nah juga. ini kaum milenial barangkali ya buat yang sudah berkeluarga gitu ya. Sebenarnya tidak ada halangan ya untuk memulai bisnis juga ya. Betul. Bisa ya gitu. Bisa. Kondisi apapun. Apapun. Kang Irsya tahu modal kita ada berapa waktu itu? Kita cuma punya uang 20.000 di ATM yang itu udah nggak bisa diambil karena kan ATM udah nggak ada yang 20.000 ya. Iya. 50.000 kan. Ini gimana caranya uang tinggal 20.000? Besok makan apa gitu, dan saya mikirnya nggak akan mungkin kalau kita makan tuh pasti habis. Ini gimana caranya kita gulirin gitu biar 20.000-nya ini bisa menghasilkan lagi ya, betul. Gitu. Dan itu berhasil. Alhamdulillah. 20.000 gimana caranya, pokoknya akhirnya bisa diambil jadi 50.000 gitu ya. 50.000 itu yang kita pakai untuk modal. Jadi PO. Jadi 20.000 diambil, tambahin lagi 30.000 jadi modal. Jadi 50.000 kan bisa diambil. Iya. Gitu. Oke. Kita buka PO, ada foto kan, kita posting, teman-teman pada order. Hari Seninnya itu kan kita buka PO-nya hari Minggu. Hari Seninnya udah pada pada ambil barangnya, terus ya pada bayar, ya udah langsung gitu. Jadi balik modal dong ya. Langsung, jadi kan bisa makan, udah gitu kita jadi punya usaha. Alhamdulillah, keren banget. 20.000 seru. Modalnya itu cuma panci Kang. Iya. Kang Irsya itu kalau makanan skutel itu kan harusnya dipanggang. Itu harusnya begitu gitu kan. Harusnya begitu ya. Harusnya dipanggang. Tapi dulu nggak punya oven, jadi kita pakai panci. Panci doang, jadi kita bikinnya makaroni skutel kukus jadinya. Oh, dikukus. Tapi alhamdulillah banyak juga yang mau pesen ya. Oke, jadi sebenarnya maunya tadi tuh memang bikinnya itu makaroni panggang atau yang mau dikukus gitu? Harusnya makaroni panggang. Tapi harusnya kan karena keterbatasan. Karena uang cuma 20.000. Iya. Terus di dapur cuma ada ya panci, belum ada oven dong kan, baru-baru nikah ya, baru-baru nikah. Ya udah dengan apa yang ada. Kebetulan makaroni skutel ini tuh awalnya itu resep dari ayah saya gitu. Ayah tuh jago masak ini. Terus saya sampai nanya, "Pak, ini kalau dikukus enak gak sih?" "Enak juga," kata gitu. Ya udah akhirnya kita coba bikin dan ternyata pada suka juga waktu itu. Ini kayak perlu diundang Pak ayahnya ya. Oke, jadi tadi karena keterbatasan ya. Sebenarnya keterbatasan itu juga tidak jadi penghalang ya. Betul. Mikir lagi berarti ya, kira-kira diapain lagi berarti ya gitu ya. Akhirnya terciptalah jadi makaroni skutel tadi ya. Betul. Makaroni skutel Van Java. Wah, sekarang udah ada Instagramnya. Tadi kalau aku lihat di Instagram followernya sekarang sudah mencapai 16.000. Iya, masih sedikit sih. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu memulai dari nol itu bukan sesuatu hal yang mudah, benar nggak? Iya, betul. Seperti tadi kan ya, dari yang cuman modal 50.000 itu pun ngambil di ATM harus diambil semuanya lagi ya kan, susah gitu ya. Bagaimana ngegenapkan jadi 50.000? Iya. Kan?
gitu. Tapi ya udah mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Bisa gitu ternyata. Setelah bisa. mulai terus kemudian sekarang berarti sudah berjalan berapa tahun? 2015 8 tahun. Pas April kita bukanya itu 1 April 2015. Berarti tahun ini 8 tahun. Gak ada diskon teh atau apa gitu teh? Kemarin bukan? Kebetulan kita lagi libur. Oh lagi libur ya karena pas lagi ini ya? Iya. Tapi kemarin penjualan gimana pas lagi Ramadan? Alhamdulillah itu tiap hari banyak banget yang order. Terus pas PO lebarannya juga lumayan. Kemarin tuh sampai kita nolak 150 konsumen. Oh gitu, kenapa? Karena kapasitasnya kita masih segitu. 150 konsumen teh. Kenapa gak dihibahkan gitu? 150 konsumen. Cari karyawan lagi gitu maksudnya gak? Gak bisa kan, karena cuma ini jadi inilah buat kita untuk tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa prepare-nya lebih ini ya. Lebih matang, mantap gitu ya. Jadi itu memang udah tradisi customer itu menghubungi kita itu H-1. Oh, sudah tradisi. Jadi H-1, H-2 mau Idul Fitri. Masih ada hampersnya nggak ya? Kita kan ngutamain yang PO dulu gitu. Jadi emang udah masuk dari beberapa waktu sebelumnya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan dilihat berarti kemarin tuh kita cuma sampai 50 alamat lah, 50 customer gitu. Nah kemarin yang kita tolak 150. Berarti masih ada potensi kan? Ya Allah itu semua ya, gitu. Masya Allah ya. Iya betul gitu. Tapi kalau saya pikir sih itu proyeksi ya. Maksudnya Allah memperlihatkan nih kamu tuh sebenarnya sudah bisa seperti itu nih. Sudah bisa gitu. mencapai segitu berarti ya. tinggal kapasitasnya kita gitu kan. Kapasitasnya aja yang ditambah lagi. Iya misalkan dari SDM kita tambah. Udah gitu dari ruang produksi mungkin. Dari bahan baku, dari modal dan segala macam gitu. Siap nih tahun ini nambah ya Teh ya? Mudah-mudahan Insya Allah ya. Berarti kalau gitu waktu awal-awal buka berapa tuh omsetnya? Itu ya Allah itu jauh banget. Jadi 2015 pas tadi itu memang selesai ya masalah urusan makan itu ya. Tapi kan bisnis itu nggak bisa kita jualan langsung laris manis gimana gitu ya. Jadi kita tuh memang udah harus siap juga untuk ketika larisnya, ketika sepinya gitu. Itu udah harus siap aja. Udah gitu. harus siap. Dan memang pas awal Sultan Van Java ini selalu udah mikirin sampai sebegitunya ya, walaupun kadang mama ada bapernya ya, gitu maksudnya. Kenapa nggak ada yang beli? Gitu ya. Gitu ya. Tapi ketika itu tidak ada yang beli atau penjualan turun itu selama sebulan atau? Enggak, justru beberapa tahun kan. Oh beberapa tahun. 2015 itu nggak langsung rame. Mulai rame banget ya itu 2019. Sebenarnya panen konsumen itu 2019. 2019? Ya. Berarti kurang lebih sekitar 4 tahun. Betul. Ya karena kan maksudnya kondisinya saya juga nggak terlalu gimana ya, karena kan ada dua bayi sebenarnya karena usia anak dekat gitu ya. Jadi memang itu saya fokuskan, tapi memang tidak bisa juga mengesampingkan anak gitu ya. Jadi ya berarti masih sambilan waktu itu. Oh karena waktu itu masih baru lahir itu kan. Iya. Jadi belum fokus banget lah ya. Jadi masih nyambil berarti ya. Nyambilnya itu ya kalau nggak ngurus anak ya berarti ngurus itu. Kayak gitu. Sampai waktu itu tuh anak masih kecil-kecil karena usia anak saya kan deketan banget ya. Berarti itu saya bikin tuh sekitar pas usia anak keduanya 6 bulan. Anak pertamanya 15 bulan, berarti masih kecil banget. Nah itu kan kita sampai survei ke Cibadak ya untuk kemasan apa segala macam. Itu tuh anak tuh dibawa Kang Irsya. Jadi sambil gendong dua anak masuk ke toko Cibadak yang sempit-sempit itu gitu ya. Dan itu kan rame banget ya. Di toko itu rame banget. Masuk tuh sampai anak tuh gak nyaman gitu ya. Kita tuh ya kasihan gitu ya. Tapi ya saya tuh bisikin ke anak saya gini Kang Irsya. Tenang ya nak ya. Nanti akan kita ceritakan kisah sedih kita hari ini saat kita udah sukses. Masya Allah. Jadi ya udah alhamdulillah. Tapi memang anak-anak tuh jadi mandiri juga sih. Mereka ngerti banget dari awal. Gitu. Jadi ngerti kondisi mamanya ya. Iya. Dan support. Jadi ketika saya misalkan banyak orderan atau apa, mereka dikesampingkan. Maksudnya kita nggak terlalu perhatian atau apa. Mereka tuh udah ngerti. Bahkan mereka bisa bantu gitu. Kayak gitu Kak Aisyah. Susah ya Teh? Ya waktu itu susah. Tapi kan sekarang ceritainnya bisa dengan senyum. Kalau waktu itu mungkin dipanggil, diundang sama Kang Irsya, mungkin saya lagi ini banget ya. Tapi itu kan gitu. Jadi cerita ya. Jadi cerita. 8 tahun berarti sekarang omsetnya sudah berapa? Kita terus-terusan naik, alhamdulillah tiap tahun. Kalau nggak salah tadi cerita kita tadi cerita ya. Itu naiknya tuh pas di tahun 2020-an ya. 2019 tuh udah mulai naik. Udah mulai naik gitu ya. Karena pas saya lihat kayaknya ini udah mulai panen nih dari Instagram. Jadi nggak langsung ketika kita di Instagram itu langsung banyak customer gitu ya. Di 2019 udah mulai banyak.
2020 nah itu langsung sampai 70% naiknya gitu. Terus naik berikutnya itu tiap bulan hampir 40% gitu tiap bulan tiap tahun tiap tahun progresnya. Kalau saya sih mikirnya mungkin ya kalau bisnis saya dibandingin bisnis yang lain mungkin akan susah ya untuk dibandingkan. Tapi saya bandinginnya dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Oh iya gitu. dong. Harus begitu ya. Gitu. Harus dan alhamdulillah. Iya, karena kan nggak mungkin juga kita, ya maksudnya kalau yang lain itu paling, kalau yang lain itu sebagai sebagai gambaran kali ya, gitu kan. Kayak tadi kan kita cerita, ternyata di tahun 2015 aja pun Teteh waktu itu belum ada kompetitor ya. Kompetitornya masih sedikit ya? Masih sedikit ya. Nah sekarang udah banyak. Udah banyak. Tapi kita ya udah pede aja udah gitu. Pede aja. It's okay lah gitu ya. Nggak apa-apa ya. Ada rizkinya masing-masing gitu. Tapi ini kan ini belum optimal ya. Belum optimal. Saya yakin ini belum optimal. Iya, kalau nanti kalau optimal bakal bisa ini lagi nggak sih? Bisa dong. Bisa ya. Bisa banget. Sebenarnya itu banyak banget ya di otak saya. Waduh. Ide ini bagus gitu sih, ya. bagus banget. Jarang-jarang itu ada ya business woman gitu yang ini. Nggak tahu sih, tapi mungkin aku karena pertama kali baru ketemu nih sama Tetehnya gitu. Banyak sebenarnya. Pasti punya pandangan-pandangan yang dia untuk meraih itu ya kan, untuk meraih kesuksesan di bisnisnya gitu. Tapi selama tadi lah ya proses bisnisnya berjalan, ikut kelas juga nggak sih Teh, atau ikut ini juga nggak gitu? Saya komunitas ada waktu itu, tapi kalau sekarang nih relatif memang saya fokus ngurusin usaha gitu. Maksudnya nggak ikut, ya kalau kelas-kelas gitu ya saya ikutin sih kayak online, kayak Pak Dodi gitu kan ya, Dodi Zulkifli siapa gitu ya saya ikutin gitu. Tapi nggak semua harus saya habek gitu. Mana yang memang saya butuhkan saya ikutin gitu. Kayak gitu. Disesuaikan gitu, karena bisa jadi yang itu mungkin dibutuhkan orang lain tapi kita nggak butuh itu gitu kan. Ya udah gitu. Aku tadi lupa ya. Berarti kalau gitu sekarang omsetnya berapa? Udah ratusan sih. Ratusan ribu per 100 juta nih. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Ratusan juta beneran Teh. Untuk bisnis, untuk bisnis saya yang sebelumnya gitu ya. Kalau dilihat dari yang sebelumnya, ini ya ada pencapaian yang luar biasa ya Teh. Gitu. Ini bahkan kemarin pernah dibayangin nggak? Saya waktu itu nggak pernah ngebayangin Kang. Ya maksudnya ngebayangin, tapi mungkin kayak aduh bisa nggak ya kayak gitu, kayak jauh gitu ya. Tapi ternyata sama Allah tuh, ya Allah yang gerakin gitu loh hati pembeli itu untuk beli di kita gitu kan ya. Udah gitu memang kalau saya kemarin tuh fokusnya gimana bikin yang enak. Udah gitu kemasannya memang yang customer butuhkan gitu ya. Maksudnya memuaskan customer. Udah gitu kan ini kan keju ya. Orang yang suka keju tuh pengennya kejunya tuh nggak sedikit, nggak abal-abal gitu ya, pengennya melimpah gitu. Nah, pokoknya gimana kita ke produknya juga kita banyakin kejunya segala macam. Jadi nggak pelit sama keju ya? Dan pelayanan kita ke customer itu kita ini lupain nomor banget 1. lah. Kita tuh bahkan kayak deket gitu sama customer. Jadi kadang ada customer yang sampai curhat yang masalah apa gitu kan gitu. ya. Jadi saking deketnya, jadi kayak udah sahabat aja gitu. Jadi ngebangun kedekatan sama customer ya. Iya. Tapi kan kata Teteh tadi bilangnya pas kita tadi ngobrol ya. Ternyata ada juga yang customer akhirnya bikin sendiri gitu. Iya, ada juga. Gimana itu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya bisa sampai kayak gini juga kan itu perjalanan lumayan panjang. Nah yang saya yakin saya punya itu adalah konsisten. Mau gimana pun. Yang lain punya nggak? Keren. Gitu tuh yang lain punya nggak gitu ya. Ya itu tapi harus gitu ya. Namanya bisnis kan kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya tadi kan ada masa ramainya, ada masa sepinya juga. Ya, betul. Tapi yang dibutuhin sebenarnya kan konsistennya ya. Betul. Sama disiplin ya Teh. Ya. Tapi udah disiplin belum ya? Cuma saya itu waktu awal usaha itu karena kan itu udah terpuruk banget ekonominya. Saya itu sampai yang yang ingin membuktikan gitu Manjada Wajada itu betul gitu kan ya. Dan ternyata memang betul gitu. Ya Allah tuh nggak akan diam, nggak akan ini. Mungkin waktu itu memang kita lagi diuji itu aja gitu ya. Ya udah tinggal kita fokus. Ya udah. Oke. 8 tahun sekarang jadinya sudah sampai di mana kalau gitu posisinya Scootleven Java? Posisinya nyampe di mana ya? Yang pasti sih kalau di customer itu kayaknya udah ada di hati mereka ya. Enggak ya, tapi masih sedikit jadi top banget. Of mind ya. Harusnya harapannya begitu. Harapannya begitu Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya cari makaroni panggang udah
Skutel Van Java gitu. Betul, ya. Iya. Tadi kalau saya cerita waktu awal tuh kan ini untuk menengah bawah Nah, awalnya iya. Makanya dulu Sally jualnya itu cuma 15.000 yang cup kecil itu. Oh, oke. Nah tapi pas sudah dapat ilmu akhirnya kan kita ngitung apa segala macam. Kita tadilah ngitung customer tuh akan puas kalau kemasannya bagus. Udah gitu kalau kejunya melimpah apa segala macam. Akhirnya kita hitung. Kita hitung dan ternyata itu langsung melonjak banget harganya gitu ya. Dan bisa jadi waktu sebelumnya itu kita sodako gitu ya. Oh iya. Bisa jadi nggak ada iya. laba gitu. Nah sekarang kita udah perhitungkan semuanya gitu. Semuanya udah dihitung. Dan akhirnya kita benar-benar. jadi di menengah atas. Akhirnya segmennya justru Menengah malah atas. menengah ke atas. Betul. Ya. Tapi tetap terbuka buat yang menengah ke bawah juga. Iya bisa sih. Bisa, tapi memang masih kadang bisa. yang menengah bawah itu ekspektasinya kan. Karena kan ini lumayan mahal ya. Iya, Produknya iya, itu iya, 100, hampir 100.000 Hampir gitu. 100.000. Boleh dong aku mau cobain itu tadi mana boleh dong, dibuka boleh. belum? Boleh di. Nah aku mau coba nih ya. Jadi teman-teman nih Dan langsung kita tuh cek aja ya. from the oven gitu. Fresh Jadi from memang the oven. panas. Nih ya kalau kalian bisa lihat teman-teman tuh. Gokil nggak tuh? Cakep banget ya. Ini kalau lihat kemasannya aja premium banget itu. Iya. Dulu kayak gini nggak? Enggak, dulu tuh dus-dus yang kalau nyampe di customer tuh langsung penyok. Karena kan panas, basah. Dikomplain ya? Nggak Nggak. dikomplain juga sih. Cuma kan kita kayaknya nggak puas aja gitu ya. Mm-mm. Akhirnya kita bikin yang gini deh. Bagus loh Ini ini. juga baru-baru sekarang kemasan gini. Kemasannya baru nih ya. Sebelumnya nggak gini. Sebelumnya kita masih beli juga yang di Cibadak itu. Mm-mm. Terus tapi yang food grade dan tahan panas. Ini kan karena masih panas-panas ya. Iya nih. Sendoknya ada loh Kang. Sendoknya mana? Sendok dan sausnya ada di dalam. Di dalam ini ya? Oh iya, dalam ini. Oke. Aduh, cakep banget ya. Tuh sudah ada sausnya juga teman-teman. Sendok. Terus ada ininya lagi. Ada petunjuknya lagi, petunjuk dong. nih ya. Lucu banget ya. Jadi menebarkan kebaikan. Iya benar Masya Allah. Ini apa nih? Ini buat apa nih kalau ini? Barcode. Kalau untuk order. Oh, buat order ya? Males save nomor. Iya. Langsung aja. Langsung scan aja barcode aja tuh. Canggih loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau pesen ini langsung aja tuh, tinggal di scan barcode aja, langsung kalian pilihnya bisa lewat apa. Tapi kalau tadi ngobrol ininya penjualannya berarti sejauh ini online aja teh. Online aja. Online itu dari mana aja kalau dari gitu? Dari Instagram, dari Google Business. Kan nggak pakai sendok Kang? Oh iya sendoknya. Makannya gimana itu? Iya benar. Oh, ada sendoknya ini, ada sendoknya. Tuh, aduh ini sih kalau aku lihatnya ada premium banget ya. Dikasih Sendok. Dikasih sendok, dikasih pisau juga gitu ya. Saus, terus juga ini. Bagus banget nih. Oke. Kita awalnya makaroni skutel aja Kang menunya, tapi sekarang udah banyak. Sudah banyak. Iya nih tadi aku lihat ya. Ini tadi kalau dilihat nih teman-teman ya. Ada makaroni skutel, ada makaroni mozzarella, baked potato, lasagna, coklat cake sama spaghetti brulee. Iya. Kenapa ada coklat cake kenapa? sendiri gitu Iya, kenapa nih tiba-tiba kok ada ini? Biasanya orang kan kalau udah makan yang asin pengen yang asin manis. semua. Betul. Dan itu memang ternyata jadi ini juga sih. Banyak requestan. Kan kita tuh ada bikin hampers duo medium. Duo medium itu satu isi asin dan manis gitu. Nah itu banyak banget yang request. Banyak yang request ya. Coba yang Kang. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, jangan pada mau ya. Mau dong maksudnya. Tinggal order. Iya tinggal order aja tuh, ya Allah. Wow. Susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas gak sih? Berarti ini asin ya, bukan manis ya? Asin. Enak banget ya Allah. Ini isinya apa sih teh? Ini pasta lasanya, udah gitu daging bolognese sama bechamel saus keju. Saus keju. Ini Mozzarella. banyak banget ininya, enak banget lagi. Seriusan ini apa? Enggak beneran kejunya beneran ini banyak banget. Beneran ya, aku makan kayak gini tuh bisa dihitung. Bisa dihitung berapa kali. Gitu loh. Kenapa? Karena menurutku kurang, nggak tahu sih ya. Maksudnya buat aku kurang, biasanya kalau yang aku beli enak banget gitu. Tapi ini enggak loh guys. Ini enggak. Segini berapa? Ini 98 kalau yang makan lasanya. Rasanya? Semuanya sama harganya? Enggak dong, beda. Enggak. Ada yang ekonomisnya, kita bikin emang sengaja yang ekonomisnya. Yang paling mahal? Spaghetti brulee itu yang ekonomisnya, tapi rasanya itu enak banget juga. Kenapa nggak dibawa teh?
Kenapa nggak dibawa teh? Enggak apa-apa, nanti kita Kan udah habis stoknya. Oh, udah habis Kan lagi libur. Kan ini lagi libur. Lagi libur, kita syuting ternyata ini lagi libur nih teman-teman ya. Wow. Nanti tanggal 2 kita baru. Andre tahan ya. Kamu mau ya? Ntar aku kasih ya. Jadi ini ada makaroni scotto, makaroni mozzarella, baked potato, lasagna, coklat cake sama spaghetti brulee. Yang paling best seller yang mana? Makanan Ini. skuta sih, makanan skuta. Tapi kalau Sally sendiri paling sukanya lasanya sih. Iya ya, aku juga suka ini. Aku belum nyobain loh yang makaroni scotto-nya. Nanti cobain. Nanti. Ada juga. Tadi Ada. bawa. Ada. Oh, oke. Harga segini 98.000. Betul. Mahal tuh kan? Iya, Lumayan kan? Tapi lumayan. customer Sally. Enggak. Menurut aku ini worth it sih. Dengan harga segitu, terus enak dan buat aku yang nggak suka terlalu suka yang apa namanya enak gitu ya, aku gitu. Ini enggak, ini menurut aku enggak gitu. Ya. Jadi kalian wajib coba nih guys, asik. Dan customer kita itu sekali pesan itu bisa sampai dia untuk kirim-kirim ke orang gitu ya. Pokoknya dia bisa habisin uang belanja di Skuta Panjava itu 1 juta, 2 juta. Oh, hanya untuk beli ini buat dikasih-kasih lagi ya? Oke. Udah ditutup ya tadi ya? Enak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ngobrolnya. Berarti Tete tadi sempat bilang juga pas kita ngobrol tadi, pernah itu pencapaian penghasilan sehari bisa sampai 20 juta? Iya, itu waktu tahun 2020. Pas lagi COVID berarti? Itu kali pertama sehari dapat hampir 20 jutaan. 21 atau 22 gitu. Itu sehari? Iya, sehari. Oh. Iya, pas PO Lebaran sih ya. PO Lebaran. Tapi alhamdulillah dari itu berulang gitu sampai kemarin. Kita 1,5 bulan ini kemarin kita udah di angka 50 juta ya penghasilannya. Oke. Dan setiap bulannya alhamdulillah naik ya. Kalau tiap bulan itu fluktuatif kan. Fluktuatif ya. Dia ada bulan-bulan yang memang sepi banget dan itu kita pakai untuk belajar. Biasanya kalau di bulan-bulan sepi itu saya belajar gitu. Jadi kayak ikut kurs webinar atau apa gitu ya. Yang online. Gak kepengen buat belajar digital marketing juga teh? Pengen banget lah itu termasuk itu karena kan ini. Sekarang kan lagi apa ya? Lagi rame gitu kan. Maksudnya di zaman sekarang tuh kalau mau viral gampang banget gitu. Betul, iya. Maksudnya mau bisnis itu mau cepet naiknya juga pakainya digital marketing kan. Iya, betul. Nah, itu belum dapat itu. Bikin konten, terus juga ya pokoknya meningkatkan penjualan kan gitu. Bisa. Nah, apakah tahun ini akan begitu teh? Semoga ya. Tapi kalau saya sih mikirnya itu mudah-mudahan bisa dilakukan oleh karyawan. Iya. Jangan lakukan sendiri ya. Lakukan sendiri. Mudah-mudahan nanti ada karyawannya. Sudah ada karyawannya gitu ya. Terus jadi memang harus ditingkatin nih edukasinya berarti ya gitu. Terus apa? Ya aku jadi lupa nih mau nanya apa kan jadi sakit enak gini. Iya. Ini tadi di menghadapi kompetitor lah gitu. Apa tadi maksudnya tadi pas di bagian yang di bulan-bulan sepi tadi gitu. Nah, berarti kalau gitu gimana ngadepinnya gitu? Dihadapin aja gitu. Dihadapin aja ya. Dihadapin aja. Udah gitu memang kita coba upaya. Kayak misalnya buka-buka PO atau apa gitu. Tapi memang ada bulan yang kita udah upaya gimana ya. Tapi sama Allah tuh memang gak digerak-gerakin. Oh, ya ada gitu. ya. Tapi memang kalau tapi gak apa-apa ya gitu. Gak apa-apa. Kalau dilihat tuh memang ada bulan-bulan kayak mau masuk sekolah nanti sepi gitu. Oh kayak gitu ya. Udah berarti udah kebaca berarti ya. Udah kebaca bulan-bulan ya. sepinya itu kapan. Nah udah pas saat itu memang kita fokus belajar, benahin intern gitu ya. Apalah gitu. Kayak keuangan atau apa gitu kita benahin dievaluasi ya. Oke. Jadi tadi kalau aku tanya ternyata Teteh 8 tahun ini tidak ada outletnya sama sekali. Gak ada outlet dan kenapa semuanya tuh? organik. Semuanya organik. Semua dilakukan secara online. Online tapi organik gitu. Organik, iya. Ya gitu. Terus kenapa cita-cita. Outlet itu cita-cita banget gitu ya. Berarti belum mungkin tahun ini. Cita-cita ini adalah terakhir lah ya. Harapan yang nanti ke depannya lah ya. Betul. Gitu. Outlet dari gitu. Kalau cita-cita besarnya sih memang di tiap
kota itu kita akan ada. Punya ya. Pengennya gitu. Oh, nanti mau dibikin franchise. Oh, aku juga mau nanti kalau bikin franchise. Entah franchise, entah cabangnya kita gitu. Iya. Nanti kita lihat. Tapi emang itu udah cita-cita banget sebenarnya dari awal SVJ ini ada gitu ya. Oh, disebutnya SVJ ya? Iya. Skotel Van Java. Okay. Nanti kita akan ganti sebenarnya. Oh, mau diganti lagi apa namanya? Namanya mau diganti lagi? Iya. Oh, kenapa kok mau diganti? Padahal ini bagus menurutku. Kemarin tuh apa sih namanya hakinya. Nah itu ya. Kita tuh dari awal berdiri itu kita udah ngurusin haki. Tapi haki itu kan panjang. Prosesnya. Terus? Nah, buat yang bisnis juga memang harus ngurusin itu sampai kayak nama. Udah itu cek dulu deh mendingan namanya. Ini udah ada namanya apa gimana? Ada yang pakai kan juga. Kita pakainya SVJ-nya ya. Karena kalau yang Skotel Van Java itu pasti nggak akan bisa. Jadi hak itu ada kriterianya lah gitu ya. Jadi kayak nama yang umum itu nggak bisa, nama kota nggak bisa, nama apa nggak bisa. Oh kayak gitu. Kayak skutel itu umum dia nggak bisa masuk haki. Oh gitu. Jadi rencananya nanti mau diganti apa? Ada nanti. Ada nanti ya. Dong. Okay. Nanti kita undang lagi ya. Pasti akan ada menu baru lagi ya, Teh ya. Kira-kira ada menu baru lagi nggak nanti ini? Pengennya di tahun 2023 ini. Mau nemenin cake coklatnya karena cake coklat itu cuma satu-satunya yang manis ya. Kasian banget dia sendirian ya. Pengennya sih ada tiramisu pengennya. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih buat Teh Sally. Tapi mungkin ada yang mau dikasih buat teman-teman nih ya. Mungkin bukan kasih solusi ya, tapi dikasih mulai aja dulu gitu. Ketika mau mulai usaha. Karena kalau tadi ceritanya Teteh tuh luar biasa banget buat aku pribadi itu menggugah selera gitu ya. karena yang namanya bisnis itu kan ya tadi lah ya punya perjalanannya gitu. Betul. Mungkin ada yang disampaikan sama teman-teman. Ya kalau mau buka usaha atau mulai bisnis, mulai aja dulu memang betul gitu ya. Dengan apa yang ada, apa yang kita punya gitu ya. Terus yang pasti azamnya harus kuat dulu sih. Kalau kata saya yang paling utama tuh azam. Jadi azam itu apa Teh? Tekad ya? Tekad nih. Keinginan, gitu ya. Iya, kemauan ya. Dan konsisten gitu, konsisten. Insya Allah pasti nanti akan aku tunjukkan sih progresnya kita gitu. Oke. Sip. Apalagi ya? Apa ada lagi nggak? Oh, terus nggak usah mikirin modal berarti ya? Nggak usah mikirin modal. Modal itu nanti akan datang sendiri. Oke. Terus apa lagi ya? Apa tadi ya? Apa tadi Teh? Harus siap ketika sepi atau rame. Karena teman saya ada Kang. Dia itu cuma berapa bulan dan dia itu langsung melejit penjualannya. Tapi dia nggak siap mental Kang. Dan dia stres sampai sekarang nggak mau usaha. Nggak mau lanjut lagi ya? Gara-gara rame yang beli. Oh gara-gara rame yang beli. Oh ya, jadi kementalan. Jadi apa namanya? Ketika lagi rame itu kita harus siap. Betul. Ketika sepi bukan cuman sepi aja ya, tapi rame juga harus siap ya. Kalau rame itu ada konsekuensinya, kita tuh capek. Betul. Itu crowded gitu, apalagi produksi ya. Gitu. Kita siap ya gitu. Makanya kalau saya tuh udah deh sesuai kapasitas. Yang penting tahu dulu ya. Yang penting tahu kapasitasnya sejauh mana gitu. Thank you ya, Teh Sally. Ini aku bawa lagi, mau aku makan lagi. Ya, jadi buat teman-teman yang mau pesan juga sudah aku siapkan di deskripsi. Langsung aja di follow Instagramnya, langsung di order aja ya Teh ya. Siap. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.